Halo semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Arung Puspasari, angkatan 2017. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan pengalaman saya dalam membuat proyek STEM Automaton. Proyek STEM yang dibuat bernama Automaton. Automaton sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat membuat proyek ikan hiu mengibaskan ekornya dan membuka rahangnya menggunakan tusuk sate. Gerakan ini dikendalikan oleh perangkat yang disebut cam dan engkol yang ditemukan di berbagai jenis mesin termasuk jenis mesin mobil. Proyek ini dapat menjadi contoh untuk pembelajaran IPA di SD. Saat memutarkan tusuk sate di sisi kiri, akan memutarkan bumbung lingkaran karton yang tidak berada di tengah tusuk sate. Bumbungan tersebut akan mendorong persegi panjang yang terlipat dan mendorong tusuk sate ke atas dan ke bawah saat berputar. Hal ini mengubah gerakan memutar menjadi gerakan naik dan turun. Di bagian kanan lengan yang menempel pada lingkaran disebut dengan engkol. Saat pegangan berputar, salah satu ujung engkol bergerak berputar sendirinya. Berputar saat berjalan dan mendorong ujung lainnya masuk dan keluar. Sebuah engkol dapat mengubah rotasi menjadi gerak maju atau lakukan sebaliknya, akan mengubah gerakan maju mundur menjadi rotasi. Di sini ada alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada kardus, bisa pakai kardus sepatu. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada penggaris. Penggaris di sini untuk mengukur kardus yang akan digunakan. Yang keempat ada double tip sebagai perekat. Yang kelima ada adhesif putih. Yang keenam ada cat warna. Yang ketujuh ada tusuk sate sebagai penggerak hiu supaya dapat bergerak. Yang kedelapan ada karton. Karton ini ditempelkan di bagian kardus ikan hiu bagaimana supaya ekor hiu ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dan rahang ikan hiu dapat bergerak ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada sedotan. Yang ke-10 ada lem Korea. Yang 11 ada alat tulis seperti spidol. Selanjutnya, hambatan saat menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, kardus yang digunakan untuk media harus kuat menahan beban berat. Yang kedua, adhesif putih susah ditemukan dan selain itu, biaya yang dikeluarkan sangat mahal sekitaran 29.000 hingga 48.000. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, siapkan bahan 2 kardus, 5 tusuk sate, double tip, adhesif putih, gunting dan karton. Yang kedua, guntinglah kardus sesuai dengan ukuran yang diminta di dalam buku, kemudian lubangi di bagian atas, di bagian kiri, dan di bagian bawah. Yang ketiga, buatlah gambar hiu dan ikan kecil di dalam kardus yang telah disediakan. Setelah selesai digambarkan, kemudian kardus tersebut dipotong sesuai dengan yang telah digambarkan, yaitu ikan hiu dan ikan kecil. Yang keempat, lakukan kembali gambar ikan hiu dan ikan kecil di bagian karton berwarna biru, kemudian dipotong sesuai dengan yang digambarkan. Setelah itu ditempelkan pada karton tersebut di belakang kardus ikan hiu dan ikan kecil yang sudah dibuat tadi. Gunakan karton tersebut ditempel supaya ekor dan rahang ikan dapat bergerak. Yang kelima, siapkan 3 tusuk sate. Lalu tempelkan tusuk sate pada ikan hiu menggunakan double tip di bagian depan atau rahang, di bagian tengah atau badan,
dan di bagian belakang atau ekor. Yang keenam, buatlah 3 gambar persegi panjang sebagai engkol dengan ukuran berbeda sesuai dengan di dalam buku, lalu digunting. Yang ketujuh, setelah digunting, 3 gambar persegi panjang tersebut buatlah titik-titik sesuai dengan ukuran. Gambar persegi panjang pertama ukuran kecil, buatlah titik-titik di tengah-tengah. Yang kedua, gambar persegi panjang kedua ukuran sedang, buatlah titik-titik 3 dengan jarak 2 cm. Yang ketiga, gambar persegi panjang ukuran besar, buatlah titik-titik 2 dengan jarak sisi kiri dan sisi kanan 2 cm. Kemudian lubangi titik-titik tersebut yang nantinya akan dibuat sebagai penyangga tusuk sate. Selanjutnya, yang kedelapan, buatlah 2 lingkaran sesuai dengan ukuran bulatan double tip kecil. Setelah digambar, kemudian guntinglah lingkaran tersebut dan buatlah titik-titik di bagian tengah, lalu lubangi menggunakan ujung pulpen. Yang kesembilan, setelah dipasangkan semua tusuk sate di setiap masing-masing lubang, masukkan tusuk sate ikan hiu persegi panjang lingkaran ke dalam lubang yang ada di dalam kardus, dan jangan lupa dikasih lem supaya tidak gampang lepas. Selanjutnya, di sini ada hasil laporan proses pembuatan. Yang pertama, menerjemahkan langkah-langkah pembuatan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang ketiga, membuat kotak sebagai wadah. Yang keempat, menggunakan bagian tubuh ikan hiu. Yang kelima, menggunakan mesin bagian kanan sebagai penggerak ekor dan membuat mesin bagian kiri sebagai penggerak rahang ikan. Yang keenam, menggerakkan mesin yang telah dibuat, lalu menghiasnya dengan cat pewarna atau cat air. Selanjutnya, hambatan selama proses pembuatan. Yang pertama, awalnya menggunakan lem UV tidak rekat dan lama keringnya, saya mengganti dengan lem Korea yang lebih kuat dan cepat keringnya. Tetapi waspada pemakaian lem Korea karena terlalu pekat menempelnya. Yang kedua, karena awalnya tidak sesuai dengan ukuran yang ada di dalam panduan buku dan membuat mesin tidak bergerak, sehingga membuat kotak sesuai dengan ukuran kardus sepatu agar mesin bergerak. Yang ketiga, pada awalnya menggunakan kardus yang tipis sehingga roda tidak dapat berputar dengan baik, lalu mengatasinya dengan menempelkan atau mencari kardus tebal sehingga roda atau lingkaran dapat berputar dengan baik. Selanjutnya, keterkaitan proses STEM dan pembelajaran IPA di SD. Di sini proyek atometer dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran IPA di SD di kelas 4 pada tema 8. Di sini ada kompetensi dasar 3.4 menghubungkan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ada 4.4 menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antar gaya dan gerak. Di sampingnya ada indikator pencapaian. Ada 3.4.1. Siswa mampu mengidentifikasikan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Ada 3.4.2. Siswa mampu mengaitkan gaya dengan pada peristiwa di lingkungan sekitar. Selanjutnya ada 4.4.1. Siswa mampu membuat percobaan tentang hubungan gaya dan gerak. Ada 4.4.2. Siswa mampu menampilkan hasil percobaan tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, selanjutnya keterkaitan STEM dan pembelajaran IPA di SD. Gaya itu sendiri dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan. Gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Di sini ada sifat-sifat gaya. Yang pertama ada
Gaya mampu mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Di bawah ini ada gambar seorang anak mendorong atau menarik meja. Gambar kedua ada dua orang anak sedang bermain ayunan. Nah, selanjutnya keterkaitan proyek STEM dan pembelajaran IPA. Cara kerjanya, jika memutar roda pada mesin kiri dan mesin kanan akan membuat rahang dan ekor bergerak. Rahang digerakkan dengan cara roda sebelah kiri diputar dan akan mendorong kardus berbentuk atap rumah ke atas sehingga membuat rahang ikan menjadi naik. Jika roda diputar ke arah berlawanan, rahang akan turun. Kemudian, ekor akan bergerak jika roda di sebelah kanan ditarik atau didorong. Karena adanya ada gaya tarik dan gaya dorong yang mempengaruhi gerak benda, dapat disimpulkan bahwa proyek ini masuk ke dalam materi gaya dan gerak. Setelah saya sudah menyiapkan alat dan bahan serta membuat langkah-langkahnya, berikut ini adalah hasil dari percobaan atau pengalaman saya dalam membuat proyek STEM automaton. Di sini ada engsel buat penggerak rahangnya. Setelah itu, kita letakkan di bagian tengah ini untuk menggerakkan ekornya. Setelah itu, di bagian sini dilubangin supaya ekor dapat bergerak ke kanan dan ke kiri seperti ini. Sekian, terima kasih.